kulit pengawan Solo dengan irama alunan Om Cino. Pamoy pulang jalan Ciloyora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Mahmudah dari kelompok 1 sebagai moderator. Di sebelah kanan saya terdapat kelompok pro dan di sebelah kiri saya terdapat tim kontra. Silakan tim pro untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari tim pro, nama saya Kuratul. Saya Nadira. Saya Leni, saya Rosa, saya Medi, Saya Rara. Dan ini adalah tim kontra. Perkenalkan, kami dari grup kontra. Saya Lia, Saya Nabila. saya April, Saya Firly. saya Leli, saya Ana. Silakan tim pro untuk berargumen. Saya perwakilan dari tim pro ingin berargumen. Saya setuju dengan adanya program koin di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama ini. Karena apa? Karena dengan adanya koin di Pondok Pesantren Nata ini, kita bisa berhemat dan kita juga bisa berjaga-jaga untuk menyimpan koin tersebut. Jikalau limit di ATM kita habis, maka kita masih mempunyai simpanan untuk membeli bahan kebutuhan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan, apakah ada yang mau menambah argumen? Saya perwakilan dari grup pro. Saya akan menambahkan argumen. Saya setuju dengan adanya program koin di Pondok Nata ini. Kenapa? Karena program koin tersebut bisa mengurangi populasi pencurian yang terjadi di asrama ini. Kita kan di sini tidak memakai uang cash. Jadi otomatis tidak ada lagi yang namanya pencurian ataupun pelanggaran berbelanja di luar pondok ataupun online shop. Nah, dengan menggunakan berbelanja di luar pondok tersebut, kita tidak menggunakan uang cash, yaitu memakai koin. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau nambah lagi? Ya. Benar kata Koko tadi. Kan kita harus hidup hemat. Jadi kita kan tidak mengerti kondisi ekonomi keluarga kita seperti apa, itu sisa atau tidak, kan kita tidak tahu. Jadi dengan kita kan sini hanya boros-boros, foya-foya, bukan koin ataupun uang dengan seenaknya. Pas kapan udah habis, kita nelfon orang tua, sedangkan orang tua kita ekonominya kurang. Jadi dengan adanya program koin ini, kita bisa mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga kita. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang grup kontra berargumen. Saya dari grup kontra ingin berargumen. Setuju atau tidakkah penggunaan koin di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama? Di sini saya tidak setuju. Karena ketika kita memiliki kebutuhan yang melebihi dari limit pengambilan koin tersebut, maka kita harus menunggu hari-hari lainnya. Sedangkan kebutuhan kita tidak menentu. Sekian, terima kasih. Ada yang mau nambah argumen? Saya akan berargumen tidak setuju dengan penggunaan koin di Pondok Nata ini. Karena apa? Contoh, sama kita ditransfer oleh orang tua hari Sabtu, sedangkan pemasukan koin itu hari Senin. Otomatis meskipun kita kan harus nunggu dulu. Meskipun kita pakai ATM, itu sama BAK belum tentu dimasukin ke ATM kita. Terus kalau sama kita butuh apa, butuh sabun habis, itu habis, terus kita pakai apa gitu. Cukup sekian, terima kasih. Ada yang mau nambah argumen lagi? Saya tidak setuju dengan penggunaan koin di Pondok Pesantren Nata ini. Karena apa? Menurut saya penggunaan koin itu agak ribet. Karena apa? Kita misalnya masukkan koin itu hari Sabtu, sedangkan masuknya itu hari Selasa. Kita Seninnya itu puasa dan kita kan butuh koin buat puasa. Dan kita belum jadwalnya ngambil koin gitu. Jadi gimana? Ya boleh sih kita pakai ATM, cuman ATM itu kan kendalanya banyak gitu. Misalnya jaringannya lemot, belum yang terblokir gitu. Sekian, terima kasih. Ya, sekarang tim pro menyanggah dari argumen tim kontra.
Oke, di sini saya akan menyanggah dari Maulia Safira. Katanya Delia itu tadi kan kebutuhan mendadak. Iya, kebutuhan mendadak. Kan kalau orangnya tertib, pasti tahu cara menjaga standar koin itu gimana. Ya, dan seperti yang dikatakan Protul tadi, kita harus pintar-pintar menyimpan koin, menyisakan koin. Dan apabila kita tahu cara hidup hemat itu, kita pasti mempunyai simpanan sedikit kayak gitu. Dan semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa hidup hemat atau kita emang dari dulu boros. Dah sekian, terima kasih. Silakan, ada yang mau menyanggah lagi? Baik, saya akan menyanggah punya Nabila. Tadi kan Nabila itu bilang tentang limit masuknya uang transferan ke ATM. Kalau itu kan tentang limit waktu masuknya transferan ke ATM itu kan sudah menjadi program Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Jadi itu bukan masalah koin atau tentang yang lainnya. Itu memang peraturan Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab. Kita ini kan hidup dalam lingkupan pondok pesantren. Jadi kita kan ini kan hidup dalam lingkupan pondok pesantren, bukan di rumah. Jadi kita itu harus menerima peraturan apapun yang ditertibkan dari pondok pesantren. Kalau misalnya Mbak gak terima tentang peraturan pondok pesantren, kita bisa melanggar peraturannya. Tapi kalau yang namanya peraturan mesti ada konsekuensinya tersendiri. Baik, sekian, terima kasih. Ada yang mau menyanggah lagi? Oke, saya akan menyanggah dari April. Kan katanya April, gimana jika koin kita habis dan ATM kita terblokir? Kita hidup di sini kan pasti ada teman, mbak kelas, adik kelas, atau saudara kita. Jadi seperti contohnya tadi puasa. Jadi kita kalau puasa nggak sendirian kan, pasti ada mbak kelas, adik kelas, atau saudara kita. Dan juga di antara mereka pasti ada yang mempunyai koin. Otomatis kan kita bisa nimbrung siapa saja di antara mereka. Cukup sekian tersenggah dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang tim konstruk menyanggah dari argumen tim pro. Oke, saya akan menyanggah dari saudara Protul lainnya. Kan Anda membicarakan tentang mencerminkan tentang hidup hemat. Ya, saya tahu biar kita hemat. Jika kita membutuhkan koin dengan keadaan kepepet, apakah hemat itu berarti buat Anda? Bukan kita tidak mau menjaga atau menyelisihkan uang buat kebutuhan kita. Tapi kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke belakang hari nanti. Jika seumpamanya kita kepepet terus kita ke rumah koin bilang, Ustazah saya butuh ini, apakah rumah koin itu peduli? Kadang kan tidak. Anda akan bersedia jika saya kepepet, bersedia buat meminjamkan uang buat saya? Tidak akan. Sekian, terima kasih. Silakan yang menyanggah lagi. Saya akan menyanggah dari Nadira. Katanya Nadira tadi bisa membatasi pencurian dan penggunaan uang cash di asrama. Tapi dengan menggunakan koin itu ribet, Mbak. Dan kita tidak menjamin pencurian di asrama itu ada atau tidak. Dan menggunakan uang cash di asrama itu kita tidak tahu apa teman-teman kita masih menggunakan uang cash itu tidak tahu kan. Oke, sekian, terima kasih. Ada yang mau menyanggah lagi? Baik, saya akan menyanggah dari Yani. Kan kata Yani tadi kita harus hidup hemat karena kita tidak tahu kondisi ekonomi keluarga kita di rumah, sedangkan kita di sini koya-koya. Nah, itu tergantung kita sendiri. Tetapi takutnya itu kita memiliki kebutuhan yang bernilai lebih besar. Meskipun kita memiliki simpanan, jika koinnya kurang, kan kita harus nunggu di hari
Sekian dari saya. Makasih. Baik, perdebatan siang hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu hasil debat hari ini dilihat dari sisi positifnya. Menggunakan koin yaitu kita bisa mengurangi kasus pencurian di Pondok Pesantren Nazhatul Tulab. Dilihat dari sisi negatifnya yaitu ketika kita memiliki kebutuhan melebihi limit yang ditentukan oleh rumah koin, kita harus menekan pengambilan tersebut berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.